Mau pasti tapi nggak ngerti. Gimana cara ibu sebenarnya seninya untuk memastikan ribuan petugas pelayanan itu bisa punya satu standar hati yang sama? Saya pikir harus dihidupkan itu soul-nya untuk memberikan pelayanan, memudahkan, memberikan solusi. Kalian itu kerja di ladang pahala loh. Ini kan day to day-nya sebenarnya berat ya Bu. Ada aja gebrakannya. Kita diminta gimana memberikan layanan cepat, aksesibel, digitalisasi, cepat daftar, cepat bayar, bisa bayar mudah gitu loh ya. Terus juga bisa mudah dengan klaim. Nah itu benar-benar bertransformasi. Kuncinya dari komplain itu karena nggak aware. Ya wajib didaftarkan apa yang bersangkutan itu paham bahwa sebenarnya dia dilindungi loh sama program negara. Hai teman Dex, selamat datang di Extraordinary Mind Podcast. Ini podcast yang mengupas kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang luar biasa. Supaya kita sebenarnya ke depannya juga bisa jadi luar biasa, ambil inspiratif dari orang-orang tersebut. Nah hari ini saya Handi, gak sendirian. Saya bareng sama satu sosok yang memang menjadi ibunya sebuah aplikasi, ibunya pelayanan untuk seluruh para pekerja di Indonesia. Pelayanan brilian dari puluhan juta pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya udah bareng sama Bu Roswita Nila Kurnia atau Bu Oci, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk apa sih Bu sekarang sebenarnya? Menyelesaikan tugas-tugas, Oke. ya pastilah rutin, kerjaan, sekolah juga. Oke. Terus ya normal aja. Normal aja. Nah, mungkin kan menurut Ibu normal, tapi pasti teman DX di sini Bu sebenarnya penasaran. Ibu sebagai Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, itu day to day-nya kerjaannya ngapain sih Bu? Sehari-harinya tuh apa sih yang dilakukan? Saya rasa sih nggak ada beda ya sama profesional lainnya. Artinya Oke. pasti kita punya jadwal rutin kalau yang personal ya. Kalau Ya. misalnya personal pasti ya normal pagi pasti saya menyempatkan diri untuk me time buat diri saya. Oke. Terus kemudian berangkat kantor sambil dandan di mobil. Hai. Jadi simultan. Wih, Kemudian multitasking ya. multitasking. Kemudian juga pas sampai di kantor ya sebelumnya pasti ngecek beberapa hal yang harus dilakukan ya. Oke. Di kantor pasti koordinasi, meeting, kemudian cek apakah ada anomali dari sisi layanan dan keluhan sebagainya, ya. keluhan. Oke. Terus kan kita punya dashboard juga, terus atau rapat rutin dan sebagainya, sama aja sebenarnya sama semua seperti Profesional rata-rata lainnya ya. profesional lainnya. Tapi dalam bidang mungkin pelayanan. Pelayanan. Tadi berarti anomali tuh keluhan-keluhan ya Bu ya. Keluhan atau mungkin bisa sistem lagi break, kemudian kan harus switching ke alternatif lain dan sebagainya. Walaupun pasti di lapangan juga udah terlatih ya, tapi paling enggak kita harus tahu kontrol kalau misalnya breaknya berapa lama. Karena kadang-kadang kan ada yang tinggi, Ya. tiba-tiba datang biasanya di awal bulan dan sebagainya. Nah itu yang mungkin kita harus antisipasi. Oke, tuh Ibu berarti bekerjanya memang setiap hari sebenarnya sama aja kayak profesional lain Bu ya. Tapi memang fokus sama melayani kebutuhan masyarakat. Nah, Ibu di sini kalau saya tidak salah Bu sudah 5 tahun ya Bu ya, hampir 5 Iya, tahun. iya. Luar biasa sekali gitu Bu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sama track recordnya Ibu, itu kan sebenarnya Ibu tuh konsultan banget gitu ya. Di industri keuangan sudah lebih lama. Jadi memang spesifiknya di industri keuangan. Sebenarnya kan industri keuangan itu kebanyakan lumayan kontras ya Bu sama yang Ibu kerjakan sekarang, BPJS Ketenagakerjaan. Yang satu komersial banget, yang satu itu sebenarnya murni penjaminan sosial. Benar. Jadi social movement gitu. Ini sebenarnya mimpi Ibu gak sih ada di sini saat ini? Mungkin agak turn around ya, Oke. turn around. Jadi saya agak switching, saya punya passionnya. Sejak waktu itu mungkin saya dari institusi keuangan, konsultan, ya biasa related dengan pasar modal, consulting, TBK dan sebagainya. Restructuring, kemudian saya diassign untuk satu pension fund. Oke. Pension fund itu kan kita memang memastikan keberlanjutan
pembayaran pensiun dari Ya. orang yang sudah purna tugas. Oke. Yang kadang-kadang mereka kurang prepare nih. Nah mungkin Mas Andika harus prepare tuh untuk masa tua. Karena kadang-kadang waktu muda Gak kan kita kerasa, berasanya gak kerasa. kuat gitu, bisa Iya. gitu kan. Nah itu yang mungkin akhirnya saya agak ada passion dari sisi, oh iya ya aspek sosial dari sisi keuangan tuh sebenarnya bisa untuk sustainability untuk masa tua. Jadi Oke. pada saat di BPJS mendapat mandat, ya saya memilih untuk direktur pelayanan walaupun saya DNA-nya keuangan Iya. gitu. Komersial banget akhirnya malah jadi terpanggil karena awal dana pensiun itu tadi Bu ya. Iya, iya. Terus ya gimana artinya memastikan Mm-mm. haknya peserta bisa terbayarkan on time, nggak pakai ribet, dan mereka tahu apa yang mereka bisa lakukan atau bisa dapat klaimnya, itu aja. Karena Sesimpel itu. semua punya haknya untuk itu Bu ya. Luar biasa Ibu. Berarti kan ini changingnya ideologi ya Bu ya. Ideologi gitu dari tadi ya dari komersial jadi layanan dan ini Iya. benar sebenarnya nilainya mulia lah Bu. Karena kan memang saya juga mungkin ada di zamannya yang nggak tahu tadinya ada begitu-begitu Bu. Benar. Mungkin sekarang juga Gen Z ada yang tahu ada yang enggak. Kenapa seberapa penting dan lain-lain. Nah karena Ibu dulu dari komersial zone gitu ya dari si industri keuangan itu sebenarnya apa sih Bu yang jadi tantangan terbesar untuk membawa standar excellence tadi dari industri keuangan kan biasanya excellence-nya luar biasa ke satu tempat yang birokrasi pelayanan publik gitu Bu. Ya, Gimana tantangannya? sebenarnya kan BPJS Ketenagakerjaan bukan satu-satunya yang lembaga publik bertransformasi. Ya. Artinya kita bisa lihat lembaga publik yang lain yang tadinya ribet terus bisa lancar. Iya. Nah itu kan harusnya jadi benchmark gitu. Oke. Jadi pada saat saya masuk itu saya melihat itu sebagai satu benchmark, kalau mereka bisa kenapa kita nggak bisa. Benar. Gitu. Mm-mm. Yang kedua mungkin bekal dari institusi keuangan atau industri keuangan itu kan yang pertama trustable, Oke, terus trustable, accessible, terus accessible. governance, prudence, dan nah hal-hal itu yang harus dipastikan diterapkan di sini. Nah dengan memang variety, maksudnya beragam peserta Iya. dari yang ngerti sampai nggak ngerti gitu kan, belum lagi yang komplain. Nah Iya. gimana membuat mereka paham akan tentang literasi jaminan sosial. Ya. Nah pertama kan mereka harus tahu, mereka kalau misalnya terdaftar, oh ada haknya nih, berarti kan harus mudah. Terus Oke. kemudian kita harus cepat, Ya. harus aksesibel, nggak ada blank Gampang spot diakses tuh. di mana-mana Ibu ya. Jadi harus ada keterwakilan. Kalau di daerah ini nggak ada, mungkin kita harus reach dengan digital misalnya. Oke. Hal-hal Oke. itu jadi nggak ada blank spot. Ya. Nah tapi cepat aja nggak cukup. Oke. Harus governance. Nah itu jadi kombinasi Oh. bekal-bekal yang sebelumnya ya kita lakukan, Diterapkan di situ ya. tetap customer centric, Heeh. tapi ya harus ada tata kelolanya diperbaiki terus gitu. Jadi terus berbenah si tata kelola tadi ya Bu ya. Benar, modern tapi tetap dengan good governance. Nah itu tuh. Jadi walaupun kita berbenah, inovasi, digitalisasi, tata kelola jangan lupa. Kalau Jangan nggak lupa. berantakan ya begitu ya. Benar, karena highly regulated kita. Iya banyak peraturannya. Nah berarti menurut Ibu sebenarnya perbedaan yang paling kerasa gitu Bu ya. Saat melayani nasabah yang dulu gitu ya. Nasabah terus juga klien-kliennya financial institution. Sama sekarang tadi ya pekerja ya Bu ya. Kan Iya. profilnya beragam banget gitu. Ada yang ngerti banget, ada yang gak ngerti, ada yang mungkin lebih ngerasa ini sebagai sebuah kewajiban. Benar. Bukan hak. Padahal kan sebenarnya ini buat mereka buat Benar. hak. Nah gimana sebenarnya Bu yang paling kerasa banget perbedaannya? Ya, kalau dulu kan misalnya saya 14 tahun di industri consulting, Ya. advisory di keuangan, itu kan pasti literasinya mereka ya Gitu-gitu komersial, aja, iya. kemudian paham, bahasanya bisa sama gitu kan. Iya. Terus kemudian ya sempat di perbankan waktu itu di komisaris, kemudian juga di pension fund walaupun memang itu tapi masihnya industri keuangan Iya. gitu kan. Nah sekarang di layanan publik yang sifatnya mandatori. Betul. Mandatori misalnya orang wajib didaftarkan di jaminan sosial Mm-mm. oleh perusahaan, Ya. tapi nggak tahu dia Buat apa? buat apa Buat dan apa? apakah didaftarin apa nggak tahu Iya, juga karena nggak merasa jelas. masih kuat. Mm-mm. Nah jadi memang pasti kalau yang sebelumnya mungkin bisa berbicara pada literasi atau bahasa yang sama, Mm-mm. kalau yang sekarang berbeda. Ada yang Oh. modelnya mungkin agak intonasinya agak tinggi, Iya. komplain. Ada orang kreatif banget nih Ada yang yang nggak kreatif ngerti banget ekonomi. atau yang apa. Nah kita harus bisa memahami multi segmen tersebut Mm-mm. dengan bahasa yang mudah.
gitu loh. Oh, Jadi memang berarti kan standarisasi layanan sama di industri keuangan. edukasi ya Bu ya jadi Bu? Edukasi, tapi harus bisa penambahannya solusi Oh gitu. solusi, jadi Karena kan menjadi mereka solusi. Heeh, datang dengan kondisi yang nggak ngerti. datang Misalnya nanya mereka. bisa klaim tapi nggak lengkap dan sebagainya. Oke. Jadi harus bisa cepat tapi kita memberikan solusi. Jadi ya dikasih tahu dan sebagainya yang memang karena sebenarnya itu di dalam situ ada haknya dia Oke, gitu. Jadi jadi bukan serta-merta nggak comply tolak ini gitu, nggak bisa begitu. harus dibikin ngerti ya Bu ya? Harus bikin ngerti dan harus kitanya petugas kami itu harus solutif. Oh, apalagi juga mungkin sebenarnya Ibu punya perpanjangan lagi yaitu si pemberi kerjanya ya. Itu juga Benar. berarti harus diajarin juga sebenarnya ini Benar. kenapa dan lain-lain ya. Kenapa ini penting? Kenapa sebenarnya jadi tanda kutip mitra? Karena melindungi pekerja yang memang bekerja di tempatnya. Iya, 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 iya. Gitu. Itu susah sih Bu ya. Karena nggak ngerti kan, mereka bingung, mereka datang komplain. Pokoknya comply komplain regulasi aja. Iya. Terus Kok tiba-tiba saya dipaksa, kok saya dipotong, kok saya begini gitu kan. terus kemudian pas gini kan kalau di daftar terutama yang pekerja formal itu kan didaftarin sama perusahaan. Oke. Terus pas klaim kan bisa aja dia udah pindah dan sebagainya baru Iya. klaim belakangan. Individual dengan literasi yang nggak tahu. Iya. Kalau misalnya di industri asuransi itu kan voluntary. Oh, Kita oke. mendaftarkan karena kita tahu mau Iya, iya, iya. dan sebagainya. Kita Kalau ini mau. kalau ini kan belum tentu mau pasti tapi nggak ngerti gitu Betul, kan. betul. Kalau mereka tahu, mereka pasti mau Bu sebenarnya. Mau. Gitu. Tapi kan lebih banyak mandatorinya. Iya, Ya iya. wajib didaftarkan apa yang bersangkutan itu paham bahwa sebenarnya dia dilindungi loh sama program negara. Ini sebenarnya gitu haknya loh. dia loh sebagai pekerja loh, bukan kewajiban tiba-tiba masuk ke situ. Benar. Kewajiban maksudnya ada maknanya karena Iya. negara melindungi melalui program itu. Nah itu susah ya Bu ya, memang ya. Aduh, saya kalau selalu ingat ini gitu Bu ya, jadi keinget bahwa memang ya sebenarnya kita juga harus sama-sama tahu bahwa semua pasti ada maksud baiknya gitu ya Ya. Bu ya. Nah, Ibu pas pertama kali masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, Ibu inget gak sih tugas pertama gitu? Tugas pertama yang Ibu emban, pas pertama tiba-tiba set jadi direktur pelayanan gitu. Ya, saya mulai itu kan waktu itu masih zaman COVID. Oh, 2021. oke. Pas COVID banget itu Ibu ya? Oke. Pas COVID banget. Kemudian itu kan physical distancing kan, gitu loh. Jadi ada batasan. Lebih Nah, susah kita lagi. diminta gimana memberikan layanan cepat, aksesibel, digitalisasi, cepat daftar, Oke. cepat bayar, bisa bayar mudah Bisa gitu klaim loh mudah ya. juga. Terus juga bisa mudah dengan klaim. Nah, itu benar-benar bertransformasi. Dipaksa Jadi transformasi ya Bu ya. untuk digitalisasi gitu. Jadi tugas pertama sebenarnya digitalisasi BPJS Ketenagakerjaan saat COVID. Saat COVID. Berarti Ibu transisinya 2 kali Bu ya. Jadi maksudnya kalau orang udah kerja, pas COVID itu kan perubahan semua kehidupan. Benar. Ibu udah perubahan itu, terus baru masuk BPJS Ketenagakerjaan, jadi 2 kali transformasinya gitu Bu ya. Iya, benar. Luar biasa. Jadi Dengan semua hambatan yang kita juga kan bertahap harus pakai masker, kaget kan harus baru pakai belajar. Zoom dan sebagainya. Nah, itu memang harus mendevelopnya seperti itu. Jadi digitalisasi. Nah, sebagai seorang pemimpin Bu di BPJS Ketenagakerjaan di industri yang memang sebesar ini, sebenarnya cara Ibu menyeimbangkan antara ambisi profesional sama nilai-nilai personal itu gimana sih Bu? Ya, ambisi profesional kan pasti kita, ya setiap manusia pasti punya. Ya. Artinya pengen karirnya makin meningkat, Jadi penghasilan terus meningkat, bahagia, sejahtera lah begitulah. Pasti pengen jadi sesuatu dan seseorang dan sebagainya. Tapi kan pada satu titik ya itu yang saya bilang, yang bagian saya bergeser itu pada saat saya di pension fund. Pension fund gimana ngelihat orang setelah purna tugas, kayaknya sumber penghasilannya cuma dari pensiun ya gitu loh. Nggak semua orang punya luxury multi income kan gitu. Jadi itu yang akhirnya menyeimbangkan antara kita mau atau kita bermanfaat. Nah, value saya ngelihatnya kebermanfaatan. Jadi ya sama aja mungkin jadi itu jadi selaras ya Bu sebenarnya. selaras sebenarnya. Selaras ya. Gitu loh. Jadi ya menurut saya
Alhamdulillah karir juga bisa tercapai, Mm-mm. tapi ada nilai tambahnya itu yaitu Panggilan hati gitu ya Bu ya. Di pekerjaan ini sebenarnya enggak? sih nggak panggilan hati juga. Jangan terlalu nggak lebay. Kalau itu kesannya lebay tuh. Kesana kayak tiba-tiba dapat inspirasi padahal memang ini aja ya, terrefleks pada Kayaknya saat itu ya. mungkin ada harus yang dilakukan lebih dengan Iya, iya. yang kita Nilai bisa. tambah tadi. Ada nilai Ada tambah yang nilai kita tambah bisa tadi. kasih kepada orang lain itu aja. Kalau Oke. panggilan hati agak Kayaknya terlalu berat banget gitu berat ya. banget. Kayak tiba-tiba Kayaknya lagi di baik jalan, banget. kayak lagi di jalan apa terus kayak saya Iya, seperti ini gitu. Nah, kita bicara tentang hati Bu. Kalau kita bicara bisnisnya atau mungkin produknya BPJS Ketenagakerjaan ini kan fokus sama bagaimana manusia ini kita masukkan menjadi sebuah data dan angka. Ya karena kan jadi data 40 juta ya Bu ya kurang Iya. lebih ya. Dari 48 sekarang. 48 juta. Nah Peserta dari aktif. tengah ribuan data dan angka tadi Bu peserta aktif, gimana caranya Ibu menjaga empatinya agar tetap hidup. Jadi kan pelayanan ini nggak cuma sekedar yang tadi Ibu bilang administratif gitu kan, kaku gitu, birokratif. Gimana caranya Bu jaga empatinya? Sebenarnya kita sharing ya, maksudnya Ya. menumbuhkan passion sama-sama di tim pelayanan khususnya karena mereka pasti hektik. Didatengin, setiap hari, unpredictable setiap hari, pagi-pagi. komplain. Pokoknya posisinya pasti tanda kutip salah gitu Iya. kan. Nah memang dibutuhkan passion, semangat bahwa gue senang nih kerja di sini gitu loh. Oke. Karena bantu orang. Jadi membangun culture seperti itu sehingga pada saat kita punya data besar, Ya. kita bisa menganalisa sebagai feedback. Oh kayaknya mungkin ini perlu Masukan malah jadinya, dimasukkan. masukan. Oh kayaknya ini perlu diimprove deh. Ini kayaknya perlu diperbaiki deh. Ya. Kayaknya kita pekerjaannya yang ini agak terlalu lama, mungkin perlu dialihkan nih ke dalam kanal yang lain gitu. Jadi Oke. ngelihatnya sebagai feedback sih untuk improvement dan juga mengapresiasi tim juga pasti. Gitu. Oh, berarti memang semangat empati dan passionnya ini harus diturunkan sama Iya, tim ya. harus ada soul sebenarnya Harus sih. ada soul, oke. Karena kalau capek pasti capek. Iya. Belum lagi kalau denger komplain. Ya, sehari kalau dianggap kita aja Bu pribadi ketemu orang satu hari 10 kali dikomplain udah emosi Bu. Benar. Di jalan udah Tapi kita ugal-ugalan. gak boleh emosi. Iya Kita nggak makanya boleh. kan. Nah justru itu harus passion kayak tadi Ibu bilang ya. Benar. Harus Jadi dikasih empati kalau ya. saya bilangnya harus ikhlas. Harus ikhlas. Iya Bu lah satu hari dia digeder Pasti. gitu kan masing-masing. Nah kalau kita bicara hati tadi Bu ya, bicara passion. Nah passion orang kan beda-beda. Hatinya siapa yang tahu gitu dibalik semua komplainan tadi. Gimana cara Ibu sebenarnya seninya untuk memastikan ribuan petugas pelayanan itu bisa punya satu standar hati yang sama dalam melayani. Tanpa harus Ibu cek satu-satu nih. Sebenarnya kan kalau standar layanan di semua institusi pasti dibangun melalui SOP, SLA gitu ya. Oke. Terus kemudian juga lewat ukuran-ukuran kinerja tertentu KPI dan sebagainya. Tapi itu kan number. Iya. Yang saya bilang Hati harus ya? ada soul. Soul. Jadi oke. kadang-kadang saya nggak bilang sama teman-teman sebenarnya, kalian itu kerja di ladang pahala loh, apapun agamanya, karena memusnahkan orang. Ikhlas tadi ya. Iya itu Membantu. membantu orang gitu loh. Jadi saya pikir harus dihidupkan itu soulnya untuk memberikan pelayanan, memudahkan, memberikan solusi. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya komplain ribuan, baca di sosmed kadang-kadang Lebih banyak lagi komplainnya. gitu kan. Tapi ya jalanin aja gitu Iya, loh. iya. Paling kita lihat oh ini kayaknya udah sering, mana salahnya, apakah Oke. salah info atau salah di kitanya. Jadi bagian dari koreksi aja. Nah, dari ribuan tadi Bu, ribuan masukan, jutaan malah mungkin kalau saya jadi orang marketingnya atau orang komunikasi, orang pelayanannya BPJS Ketenagakerjaan, itu pasti kan yang komplain masuk di dashboard ribuan mungkin, bahkan bisa jutaan gitu per harinya. Cara membedakannya mana yang bisikan-bisikan gaib gitu Bu ya, mana yang memang cuma netizen lewat gitu, dan mana yang sebenarnya informasi evaluasi yang kita Ibu bilang masukan, itu gimana Bu caranya untuk bisa bedain? Karena kan pasti burn out Bu kalau melihat semuanya langsung. Merespon pasti iya. Kita Oke. punya kontak center dan layanan pengaduan. Itu bisa yang ngurusin agent-agent kita dan juga karyawan organik kita itu untuk Oke. mengurus respons, misalnya ada suara di sosmed.
Heeh. ataupun ke kontak center langsung atau by email Oke. atau dengan mitra misalkan ke ombudsman atau Ah, lapor Go ID dan ya sebagainya. Yang sebagainya itu dipilah kita lah ya. jadi kita akan melihat. Yang jelas kita punya ukuran, Mm-mm. semua harus ditangani. Mm-mm. Ya memang pada akhirnya ada sih beberapa kalau misalkan di sosmed ternyata akunnya gaib gitu Iya, loh. anonim gitu netizennya Bu ya. Anonim itu biasa gitu. Mm-mm. Jadi ya udah kita pilih aja yang emang enggak. Jadi justru angka itu malahan kita buat nganalisa berapa persen sih sebenarnya yang real Oke. dan apa yang harus ditindaklanjuti. Jadi kita nanti akan milah nih dari semua pengaduan interaksi Dikelompokin kita gitu ya Bu ya. dikelompokin Mm-mm. mana yang memang harus perbaikan sistem di dalam yaitu nggak hanya di pelayanan ya ke semua Ya, aspek ya. operation Mm-mm. dan juga mana yang memang cuman ya Angin lalu aja gitu angin ya Bu. lalu atau apa tapi Haters tetap aja harus haters. tapi tetap harus berarti ini adalah meng-create understanding jadi public awareness. Nah, Ya, itu tugasnya di komunikasi nanti isu buat ya jadinya isu sama krisis untuk itu ya. di-clarify, untuk dijelaskan atau mungkin nggak di-clarify tapi kita menjelaskan tentang mengedukasi Iya, iya, dari iya. sisi program, dari Oke. sisi operationnya dan sebagainya. Gitu Iya, sih. iya. Karena kan sebenarnya komplainan itu kadang datang memang mostly dari hati Bu ya. Ya, Dan jadi kan mereka pasti ada yang dirasakan misalnya tadi nggak tahu atau nggak benar. mengerti sehingga mereka jadinya komplain gitu ya Bu ya. Ya, sebenarnya kan kuncinya dari komplain itu karena nggak aware Iya, bener. programnya. Nggak Tiba-tiba tahu udah dia ada di dalam terus mesti gimana. Pokoknya pengen diwajibin. cepat padahal mungkin ada dokumen yang belum lengkap Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu yang kita harus mulai terus Kasih tahu lah. mengasih tahu. Dan misalkan tadi dokumen A belum lengkap berarti sebenarnya ada tujuannya dan mereka tahu. Ya kita membuat juga sih kadang-kadang baik melalui podcast maupun juga melalui video-video kecil untuk Ya. tata cara klaim, tata cara pendaftaran dan sebagainya. Ya itu yang kita harapkan untuk meluas dari mulut ke mulut atau by WA. Jadi word of mouth lah ya. WA supaya- keluarga biasanya Bu saya di forward Benar, gitu. benar. Ini tata cara klaim gitu kan biasanya. Ya benar. Iya, iya, iya. Nah, berarti dalam menjaga ini kan day to day-nya sebenarnya berat ya Bu ya. Dalam arti banyak lah. Setiap hari pasti kalau kata anak sekarang Bu, ada aja gebrakannya. Gitu. Setiap hari ada aja gebrakannya. Nah, dalam menjaga ritme ini Bu, gimana sebenarnya Ibu mungkin lebih ke teknis ya, mendengarkan keluhan dari bawah dari tadi tim Ibu, dari tim pelayanan. Ibu tuh tipenya yang belusukannya digital, misalkan Ibu tiba-tiba punya kalau zaman sekarang Bu ya, ada anak-anak yang memang suka punya Instagram 2 biji Bu. Punya Twitter 3 biji. Terus dia kayak pura-pura lihat jadi agent gitu, belusukan digital gitu namanya. Atau Ibu lebih percaya laporan formalnya sama teman-teman tadi, dashboard dan lain-lain. Oke. Kalau laporan formal itu kan pasti memang tetap perlu ya, Oke. karena itu kan sifatnya official. Yang tentunya udah disaring sama teman-teman seluruh tim lah gitu. Ya, Jadi kita nggak bisa menafikan. Oke. Tapi kita juga perlu sebagai pemimpin harus cek di lapangan juga. Oh, Kadang-kadang oke. ada yang bukan karena nggak dilaporkan tapi tidak Nggak ngeh gitu ya Bu ya. bukan nggak bisa dimunculkan di dalam laporan. Maksudnya nggak muncul, nggak bisa tertangkap gitu loh. Oh, oke. Tidak tertangkap dalam Secara laporan. sistem Jadi tadi ya. why-nya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang ya itu temuan di lapangan Oke. atau dialog kepada operational langsung gitu, misalnya frontliner atau di cabang, di kanwil dan sebagainya. Jadi kita tahu aspirasinya. Ya, Karena kan pasti mendevelop sistem dan semua aplikasinya didevelop di pusat. Iya betul. Ya kan, distandarisasi. Tapi Ya. kan Di lapangan implementasinya berbeda. di lapangan bisa berbeda. Iya, iya. Yang di atas kan ngelihatnya cuman performance. Ya objektif aja dari atas Objektif gitu. dalam helikopter view. Tapi Iya. yang di bawahnya kan Yang ngerasain rasa hari-hari. ini ke hari-hari itu perlu didengar gitu. Iya betul. Jadi artinya saya dan tim di pusat juga sering juga turun ke lapangan untuk dengar sebenarnya ini ribet nggak sih gitu. Iya, iya. Cek ombak. Cek ombak. Itu cek ombak penting Bu, karena kan yang tadi di bawah tiba-tiba ternyata ceritanya memang nggak bisa ditaruh di digital ya. Tiba-tiba curhatannya tuh lebih beda lagi. Benar. Iya, Gitu. gebrakannya Bu ya ada lagi ya. Nah teknologi tadi kan sebenarnya kayak Ibu masuk itu dulu kita sebelum itu belum ada yang Zoom gitu-gitu orang belum tahu, sekarang tahu semua. Benar. Sekarang udah ada aplikasi JMO. Teknologi dan manusia kan berkembang terus. Sebenarnya yang saya penasaran gitu Bu sama mungkin teman DX adalah
teknik belajar harian Ibu tuh gimana sih Bu? Biar bisa tetap relevan sama perkembangan yang terus berubah gitu. Sebenarnya saya menempatkan posisi saya sebagai customer. Oke. Misalnya gini deh, kita nih punya favorit handphone model apa? Ya model A aja misalkan A ya. atau B, Ya. teman kita punya B. Kenapa dia senangnya yang A atau B? Pasti karena user friendly kan, Betul, buat mereka buat masing-masing, mereka selera. masing-masing. Nah jadi saya menempatkan diri sebagai customer. Oke. Jadi mindsetnya itu adalah customer centric. Gua Oh. kalau dilayanin nggak mau susah nih. Iya. Gua mesti ngertinya ini nih. Nah itu kita tinggal balik. Sebagai Oh, mirrornya oke. kita bisa memprovide itu. Customer Gitu centric loh. jadinya ya. Jadi saya Oh, belajar oke. di situ. Atau mungkin misalnya saya traveling. Atau saya mengcompare dengan layanan publik lain. Ya. Kok dia bisa begitu, kita nggak bisa? Kayaknya Iya. bisa deh. Harusnya gitu sih loh. bisa gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu. Jadi pemacu terus untuk agile Oke. dan terus improve gitu sesuai dengan kebutuhan. Ya mungkin komparasinya bisa lembaga publik lain. Ya. Terus atau mungkin kadang-kadang di luar misalnya pas lagi traveling. Kok ini gampang ya, kok kita nggak bisa gitu loh. Ya itu yang mungkin kita Terus lakukan ya. harus lakukan. Jadi belajar tuh nggak harus kita ikut course Ya atau takutnya harus apa. belajar di depan laptop enggak. gitu, enggak Tapi ya. experience, belajarnya dari experience. Oke. Karena saya menempatkan sebagai customernya. Oke. Nah jadi kalau saya nyaman harusnya itu sebagai ukuran yang buat bisa direfleksikan kita sebagai operatornya gitu. Jadi sebagai seorang ahli pelayanan nih Bu, mungkin direktur pelayanan, sebenarnya belajarnya adalah belajar dilayani. Jadi belajar Iya. dari customer bahwa kalau saya aja nggak enak, ya orang pasti nggak enak. Nggak enak Gitu. gitu, Kalau benar. saya aja nggak suka, berarti dari 1.000 orang mungkin ada 2 yang tidak suka. Benar, Gitu Bu ya. benar. Waduh. Ya simpel sebenarnya mirror, Iya. balik. Mirror balik aja gitu ya. Nah, agar Ibu sebenarnya tetap jernih secara pemikiran, feeling gitu ya, perasaan, karena kan setiap hari dapat komplain gitu ya. Ya, Setiap hari bete. dapat komplain gitu ya. Gimana caranya sebenarnya Ibu kan tadi milah masukan, Ibu dengan cara itu day to day lihat dashboardnya dan lain-lain. Tadi kalau kita bicara tentang day to day-nya Ibu Oci yang menjadi direktur pelayanan. Kalau sebenarnya day to day-nya Ibu Oci sebagai seorang manusia Bu, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan tuh sebenarnya apa sih Bu? Ada gak sih rutinitas pagi nih? Tadi kan kalau Ibu ceritanya cuma saya pagi-pagi itu ada me time. Nah kalau boleh tahu Bu, sebenarnya me time-nya apa sih Bu yang Ibu wajib lakukan sebelum Ibu perang ke kantor gitu kan? Sebelum menyentuh pekerjaan. Ya kadang-kadang kan kita pulang malam terus besok paginya udah terheboh-heboh tuh harus ke kantor. Iya betul. Ya itu yang saya katakan, jadi pasti saya menyisakan, kita udah ngukur memang schedule kita harus sampai kantor jam berapa. Oke. Jadi kita berangkat jam berapa. Kalaupun saya menggeser luxury waktunya itu ngobrol-ngobrol dengan orang rumah Ya. sedikit gitu ya, catch up apa yang tertinggal. Jadi saya habis itu ya mungkin cepat-cepat untuk kantor siap ya dan di mobil. Misalnya hal-hal kecil banyak lah seperti Oke, itu oke, gitu oke. ya. Itu secara rutinitas dan kemudian saya kalau di pekerjaan itu nggak suka pending. Jadi Oke. pasti akan saya tuntaskan karena Oh. bagi saya ya memang nggak bisa tuntas setiap hari, Iya. tapi paling nggak Ingat lah, poin-poinnya apa things to do-nya kita tahu gitu Oke. loh, bahwa nanti akan diselesaikan dalam paling nggak dalam minggu ini harus agak clear lah gitu. Oke. Positionnya seperti apa. Nah kemudian kalau misalkan membalance sebagai diri pribadi, karena saya harus mentargetkan misalkan hari dalam minggu ini paling nggak udah memberesannya udah kelihatan semua Oke. masalah-masalah atau aktivitas. Saya setiap dinas atau saya misalnya saya pasti menyisakan Sabtu Minggu for myself. Jadi kalau Oke. misalnya saya di luar kota, saya akan upayakan pulang siang selambat-lambatnya Sabtu pagi. Karena bagi saya weekend itu Family my time ya, Bu. luxury gitu loh. Jadi ya macem-macem, even gak ngapa-ngapain juga luxury itu. Kalau ya mungkin memang sekarang sebenarnya nggak ngapa-ngapain itu luxury Bu. Luxury Karena kan? hari Sabtu juga bisa aja tiba-tiba ada sesuatu gitu ya. Benar, Hari Minggu ada benar. aja. Oke. Ya tapi kalau memang harus bertugas Sabtu Minggu yang memang mendadak ada hal-hal memang urusan kerjaan ya ready. Tapi maksud saya mengatur yang rutinitasnya itu seperti itu.
Berarti day to day aja mungkin ibu secara ritual harian gitu ya. Ibu mungkin pagi-pagi bisa juga checking apa yang ke pending malamnya. Yang penting 1 minggu itu to do listnya clear gitu ya. Clear. Oke, nah Paling nggak udah didistribusikan penyelesaiannya seperti kapan, apa seperti gitu apa. loh. Jadi akhirnya nggak ada pendingan. Benar. Tuh teman-teman yang biasanya anaknya procrastinating banget. Suka menunda, nah ini bisa tiru Boci. Dia cek teman-teman, jadi nggak usah ngecek Jira dan aplikasi-aplikasi lain, langsung dia cek aja Bu ya, sehingga selesai, nggak ditunda-tunda, nggak dibesok-besok. Atau kalau zaman dulu saya bilangnya entar sok, Tarsok. nggak dikerjain aja, entar sok lupa. Oke, nah kalau di segmen ini mungkin terakhir gini Bu, kalau misalkan tadi kan ibu kan sebenarnya ini kayak maraton mental ya di birokrasi publik gitu kan. Setiap hari ada aja gitu, di setiap pace ada aja gitu. Ada gak sih Bu satu kebiasaan rutin gitu ya, yang mungkin bersikat dengan mental? Mungkin misalkan kayak saya kalau misalkan mau nge-host Bu, terus saya suka ngelihat kaca tuh saya kayak, saya bisa gitu misalkan gitu ya. Atau ada doa-doa tertentu yang kita bicara gitu, atau bismillah gitu. Nah kalau ibu ada gak sih lagi kritis, lagi stuck banget, lagi bad mood banget, ada gak sih satu kegiatan atau kebiasaan ibu lakukan untuk bikin ibu semangat lagi gitu? Ya, merewards diri sendiri kalau lagi capek, Mereward diri merewards sendiri. diri sendiri gitu. Jadi artinya afirmasi itu perlu. Oke. Maksud saya, ya saya akan memflashback kalau lagi kayaknya pressure tinggi. Kita udah ngapain aja ya? Oh iya, nggak jelek-jelek banget lah gitu lah. Seperti itulah gitu ya kerjaannya. Afirmasi bentuknya begitu. Gitu ya bagi saya. Jadi saya abis itu ya memang harus mengambil keputusan misalnya lagi pressure. Ya tapi saya pasti nggak akan ngambil keputusan kalau memang saya nggak yakin. Jadi harus kondisi tenang. Harus clear dulu. Clear dulu, Iya. harus tenang. Jadi kalau misalnya saya harus itu, ya saya tunda dulu gitu loh. Tapi bukan tundanya sampai bulan depan. Ya kan siapa tuh ibu galau dulu, ibu touring gitu misalkan atau makan dulu atau apa gitu. Enggak, ya kalau saya itu jadi merewardsnya itu ya iya, mendistrak sedikit lah. Iya. Gitu loh untuk apapun yang memang bisa kita buat nyaman dulu ya. gitu loh. Iya. Itu karena memang harus tenang. Harus tenang. Nggak bisa ngambil keputusan pas lagi emosi gitu. Benar. Iya. Oke, jadi afirmasi itu penting gitu ya. Penting. Kamu bisa, kamu keren, kamu luar biasa gitu ya. Bisa. Terus kalau saya afirmasinya pokoknya kalau niat baik pasti ada aja pasti jalannya. Ada jalannya. Iya. Oke. Gitu. Nah, kita tadi udah ngobrol sedikit Bu, kita main game dulu. Nah, untuk jadi brainstorming. Sebenarnya very simple gamenya, ibu cuma pilih di antara 2 hal yang mungkin menggambarkan ibu banget gitu ya. Dan kalau ibu mau jelasin, bisa dijelasin mungkin 1 paragraf lah Bu. Oke. Gitu ya. Ini leader's choice. Nah yang pertama Bu, belajar sendiri atau ibu belajar dari tim? Belajar dari tim. Why? Karena kita gak bisa sendiri. Brainstorming itu perlu. Ya. Oke. Mendengar laporan atau terjun ke lapangan? Terjun ke lapangan. Why Bu? Karena laporan pasti udah rutin memang dibaca. Tapi ya terjun ya harus merasa ada feel-nya. Jadi lebih kena gitu ya Bu ya. Disiplin ketat atau empati tinggi? Empati tinggi. Kenapa Bu? Karena kalau di kerjaan kita itu memang butuh empati, solusi. Jadi gak sekedar saklek otak itu gak bisa Bu ya, harus empati. Oke. Inovasi digital atau sentuhan personal? Kalau dua-duanya gak boleh ya. Kalau harus pilih satu. Inovasi digital dengan rasa personal. Personalisasi inovasi digital gitu ya. Iya bener, karena kan takutnya kalau digital banget dia jadinya objektif banget. Karena pengennya setiap orang tuh dilayani dengan cara berbeda gitu ya Bu ya. Oke. Bekerja di perusahaan atau mengajar Bu? Dua-duanya sebenarnya dan itu dilakukan. Karena kita dari pekerjaan kita bisa sharing untuk mengajar. Jadi berharapnya mahasiswa itu bisa siap pakai. Betul. Karena mereka dikasih gambaran tentang ini loh. Keadaan nyatanya begini loh gitu. Industrinya kayak begini loh. Iya. Gitu. Teorinya cuma kepake sampai di sini loh. Yang lainnya nanti kepake nanti gitu ya. Ini prakteknya. Nah terakhir, work from anywhere atau work from office Bu? From anywhere. Kenapa Bu? Karena memang ya itu saya bilang, saya belajar dari experience.
Jadi bisa di mana aja, Lebih banyak itu ya. bisa di itu belajar dari lingkungan. Bekerja pun juga bisa di mana aja gitu loh. Lebih banyak dapat inspirasi dan masukan dan lain-lain gitu Bu Iya, ya. Oke, nah terima kasih Bu atas gamesnya, ini menarik. Berarti kan sebenarnya suasana di luar kantor gitu iya, ya, anywhere itu punya vibe yang beda buat Ibu. benar. Nah bicara soal work from anywhere Bu, itu tuh jadi escape route-nya Ibu gak sih? Bahwa di luar kantor itu memang ada banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau boleh tahu dari escape route tadi gitu ya, Ibu ada hobi gak sih atau kegiatan yang benar-benar lepas? Bikin Ibu tuh jadi kayak ini Oci banget nih gitu. Ada hobinya gak? Hobinya Ya, apa gitu? traveling. Traveling. Karena Itu self reward, mm-mm, terus melihat yang lain, oke. terus saya nggak suka traveling yang oh ya mengunjungi ini. Saya istilahnya Oh itu nggak kayak scheduling gitu. nggak, maksudnya kita schedule sendiri, Heeh. tapi saya nggak mau yang misalnya Rundownnya oh harus saklek. ngelihatnya ini, harus ngelihat ini, karena bagi saya kan Oh, kita nggak ujian ya. Apakah sudah berkunjung dan melihat ini gitu kayak kan bikin enggak. outing gitu ya? Enggak ya Bu ya? Enggak. Enggak ya? Jadi Jalan-jalan maksudnya aja. ya kayak lokal Mm-mm, mm-mm. lokal Local warga spot lokal, aja. warga Oke. lokal yang memang liburan. Hmm. Maksudnya seolah-olah tinggal di sana gitu loh. Any special place gitu Bu? Dan Favorite place? dimanapun itu, Hmm. ya saya mencoba yang baru-baru aja gitu. Kalau lokal kan pasti Oke. maksudnya dalam negeri pasti ya rutin, pasti ya nggak jauh-jauh ya balik lagi gitu kan. Bali lagi. Jadi paling sering ke Bali sebenarnya Bu. Bali. Bali. Kenapa Bu di Bali? Ada apa di Bali sebenarnya Bu? Menurut saya memang atmosfernya beda ya. Hmm. Agak slow gitu ya. Agak Jadi slow. pace-nya membuat kita ya bisa kerja tapi agak Oke. lebih ya gak hektik. ya nggak hektik lah ya karena orang-orangnya macam-macam ya gitu ya culture-nya ya. Ibu percaya ini gak sih Bu? Ini slow living di Bali atau mungkin slow working di Bali. Menurut Ibu gimana? Orang bilang kalau kita di Bali itu cuma liburan aja nggak boleh kerja. What do you think Bu? Kita ada juga kadang-kadang rapat koordinasi di Jadi nggak apa-apa juga working di Bali Bu ya sebenarnya. nggak apa-apa juga, tergantung tempatnya di mana. Iya tempatnya harus sesuai lah namanya kerja Bu ya gitu ya. Benar. Iya, ya masa kita lagi meeting tapi di tengah di pinggir pantai Kalau kebuka hanyut, kan? Nah iya bener. Kalau hanyut bingung. Oke, nah menurut Ibu nih, kita udah mungkin pengen lebih dekat sama Bu Oci gitu ya tadi ya, biar kita nggak hanyut. Jadi kita pengen lebih fokus sama Bu Oci. Ibu kan mendedikasikan energi untuk melayani jutaan pekerja. ya Cara Ibu menjaga keseimbangan batin dan juga tetap punya ruang pribadi itu buat diri sendiri gimana sih Bu sebenarnya? itu saya bilang tadi, me time. Me time ya Bu ya. Me time. Berapa lama me time? Seminggu tuh berapa lama sebenarnya? Ya Ada paling nggak ada targetnya? 1 hari yang buat saya gitu loh. Maksud saya biasanya di Minggu Mm-mm. kita nanti malamnya udah conditioning buat siap kerja lagi di Senin gitu loh. Jadi di Oke. Minggu itu ya kadang-kadang ya saya ya CFD ketemu temen. Mm-mm. Karena kenapa saya suka CFD? Karena pasti ketemu temen Oh, tanpa harus janjian gitu. Nanti ya habis itu ya brunch bareng, terus pulang, terus mungkin jadi nggak janjian Ibu jalan, CFD tiba-tiba ada Boci gitu. iya pasti ada. Oh gitu. Heeh, Oh oke. gitu. Jadi ya ada aja gitu loh. Ibu suka lari atau jalan aja di CFD? Jalan gitu, Bu? aja lah. Jajan-jajan aja gitu di CFD ya. Yang enggak Pokoknya jalan santai. abis itu ya Ya siapa tahu kita ketemu di CFD Bu lagi jalan gitu kan. Dia kan nanti dadah-dadah. iya, Bu gitu kan. Oke, tuh Ibu Oce suka jalan-jalan CFD sehat gitu Bu ya dan ketemu teman gitu, ketemu orang. Nah, kalau misalkan kita look back gitu ya Bu ya sama pekerjaan Ibu di BPJS Ketenagakerjaan. Ibu kan udah bawa banyak banget transformasi sebenarnya. Tadi ya dari 2021 sampai sekarang. Transformasi yang sebenarnya menurut saya juga dan teman DX pasti ini besar sekali, luar biasa sekali dari kita susah untuk bisa tahu itu apa, sekarang tahu ada di tangan gitu ya, bisa kerasa gitu. Tapi sebenarnya secara pribadi Bu, Ibu tuh ingin diingat sebagai sosok yang seperti apa sih Bu di BPJS Ketenagakerjaan? Apa warisan atau jejak yang ingin Ibu tinggalkan bagi dunia ya jaminan sosial ini sebenarnya? Kalau boleh jujur saya nggak pernah membayangkan oh gue maunya diingat seperti ini gitu. Saya mau diingat seperti ini. Oke. Ya artinya pokoknya saya pikir value-nya kan kita yang tahu. Ya. Jadi bagi saya dimanapun
kerja saya ataupun mau di BPJS atau yang di sebelumnya, Ya. paling enggak ada artinya, Ada ada added value manfaatnya, tadi ada ya. added value-nya. Oke. Jadi mau peran kita sekecil apapun berasa kehadiran kita. Jadi kalau enggak ada ya ada nggak yang ada itu gitu ya. gitu loh. Ada nilai yang hilang. Ada nilai, Karena ibu datang itu bawa aja, nilai benar. gitu ya. Gitu. Oke. Nah Jadi kalau bermanfaat. kalau ibu, Bu Oci nih, ketemu Bu Oci muda. Wah, kayak Ibu Oci masih 25 tahun gitu kan Bu. Sekarang juga masih Bu. Ketemu Bu Oci muda, baru mulai karir gitu ya, baru fresh graduate masuk ke dunianya gitu ya, belasan atau puluhan tahun lalu. Apa satu pesan dari ibu buat Bu Oci muda sebenarnya? Bekerja itu bagi saya ikuti yang kita senang. Passion yang kita Passion senang ya. yang kita senang. Karena ya kalau memang berlomba harus begini pasti nggak akan selesai karena Oke. capek. Jadi saya memang suka membalancing. Artinya for ourselves dan juga tuntutan untuk bisa berkarir lebih gitu. Tapi bukan itu yang dituju. Jadi jalan aja pelan-pelan tapi penting punya happy, tujuan. yang penting tujuan, oke. Tapi punya tujuan sebenarnya kita mau yang mana gitu. Yang penting tadi kita senang ya Bu ya. Senang. Passion tapi punya tujuan. Tapi punya tujuan. Oke, senang tapi tetap punya tujuan gitu ya Bu ya. Mantap. Nah, kalau kita bicara senang Bu. Tadi kalau Ibu bilang saya pengen ngomong sama Bu Oci muda, ikutin yang kamu senang. Nah, anak sekarang kan senangnya tuh ini ya Bu ya, pay later. Senangnya FOMO gitu, senangnya gaya hidup. Jadi kalau misalkan tadi Ibu bilang saya suka me time. Anak sekarang suka banget me time Bu. 80% dia me time. 80% kalau ada apa-apa, ngapain ya enaknya holiday kali ya atau apa ya. Jadi mereka memang self rewardnya mungkin lebih banyak. Mungkin happy-nya aja tujuannya kurang. Apa sih tips Ibu nih? Agar generasi muda ini tuh tadi punya tujuan. Tetap wise dalam mengelola keuangan. Dan juga ya tadi ya, gak cuma seneng aja. Ya, idealnya kan senang sepanjang zaman. Jadi berarti kalau pada saat muda senangnya ya senang, jangan lupakan masa tuanya. Artinya memang harus mulai prepare. Apakah dari financial planningnya, investasi, selain ya kan kalau bekerja jaminan sosial pasti proteksi dasar. Ya. Habis itu uppernya bisa voluntary di asuransi tambahan. Ya. Atau nanti bisa aja produknya ada sebagian yang saving. Jadi jangan dihabisin semua. Ya. Karena memang harus ada yang saving mau terserah mau di bank, pasar modal. Pilihannya ataupun masing-masing ya. Obligasi negara monggo. Tapi paling tidak ya itu yang saya bilang senang tapi ada tujuan. Nah tujuannya adalah senengnya terus-terusan Terus-terusan, ya Bu. at least stabil lah gitu Iyalah, at least jangan hari ini seneng besok sedih. susah. Ya, kalau kata ini gini Bu, hari ini kita makan sushi, besok makan warteg. Jangan gitu ya Bu. Jadi kalau bisa kalau memang gaya hidupnya atau kesenangannya satu hal, sampai tua pun harus masih bisa senang. Benar. Caranya harus hafal tujuannya, bisa Benar. menjamin tadi gitu Benar. ya. Jadi harus ada porsi yang memang disiapkan. Disiapkan. Tuh teman-teman siap-siap gitu ya. Selalu siap-siap. Nah hari ini luar biasa sekali Bu obrolannya. Kita sudah di penghujung mungkin dari podcast ini. Dari Bu Oci, saya dan teman Dex tuh belajar bahwa pelayanan publik itu tidak lahir dari sebuah sistem yang dingin dan administratif. Tapi disiplin harian dan ikhlas tadi Bu ya. Dari seorang pemimpin dan juga mungkin timnya. Mungkin Ibu punya satu closing statement Bu? Nikmati hidup, tapi jangan lupa bahwa ada resiko. Ada resiko. Jadi ada downside-nya. Nah gimana kita memprepare any kind of downside potential tersebut agar kita juga well prepared. Dengan apapun produknya silahkan. Palingnya dari jaminan sosial, dari atau social security, dari asuransi, dari pasar modal, dari tabungan di bank. Monggo. Jadi tetap balancing hidup itu perlu. Balancing hidup itu perlu gitu. Antara kesukaan dan juga masa depan. Masa depan. Tujuan tadi Bu ya? Tujuan. Oke. Tuh hidup itu penuh resiko teman Dex. Tapi masa depan tidak bisa dibiarkan tanpa pelindung. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan baik yang kita mulai dari sekarang itu sebagai jaring pengaman. Yang paling kuat buat kesejahteraan kamu sendiri. Kesenangan kamu di masa depan, di masa tua gitu ya. Bu Oci makasih banget nih atas inspirasinya. Yang luar biasa di Extraordinary Podcast Banas Kuritas. Temen Dex makasih juga, jangan lupa follow
media sosial Badan Sekuritas untuk bisa tahu tentang pasar modal dan edukasi finansial dan mungkin sosok-sosok luar biasa seperti Bu Oci lagi. Handi pamit untuk seluruh pekerja Indonesia. Sampai jumpa di episode Extraordinary Minds berikutnya. Dah.